Selamat sore Bu Lisbeth. Selamat sore, Ibu Fitri. Gimana nih kabar pada sore hari ini? Puji Tuhan, baik, sehat. Gimana kabar Ibu Fitri? Alhamdulillah saya juga baik nih Bu. Oh ya Bu, hari ini kan kita akan melakukan coaching nih. Nah, di sini kan saya kan sebagai observer Ibu ya. Nah, untuk tahap Iya, awal itu, dalam kegiatan coaching ini saya akan memberikan, beberapa pertanyaan nih Bu kepada Ibu ya. Nah, iya pertama silahkan Bu. kita akan mendiskusikan dulu mengenai rubrik penilaian yang akan kita lakukan pada sesi coaching ini. Nah, baiklah Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati Bu, saya nilai, apakah, dalam kegiatan coaching itu kira-kira alur ceritanya itu sudah baik atau belum. Terus apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada koci atau tidak. Terus, apakah koci memberikan respon yang, eee atau memberikan menanggapi, pertanyaan Ibu dengan baik atau tidak, seperti itu ya. Nah, jangan lupa nih Bu, kita sesuaikan juga dengan prinsip coaching ya, yaitu di antaranya kemitraan, proses, kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan saya yang pertama nih Bu, eee, kompetensi apa yang kira-kira Ibu akan kembangkan pada kegiatan coaching pada sore hari ini? Itu. Iya, sebelumnya terima kasih Bu Fitri atas penjelasannya mengenai observasi yang akan dilakukan. Jadi, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan selama melaksanakan coaching ini nanti saya ingin mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan coaching dengan proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Seperti itu, Ibu. Oh iya, bagus ya Bu. Nah, berikutnya Bu yang akan saya tanyakan itu kira-kira, eee, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik ya di dalam kegiatan coaching, yang ingin diobservasi nih oleh, saya gitu. Kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik di dalam coaching Ibu ini? Iya, Ibu. Seperti yang kita pahami, kalau kegiatan coaching ini kan kegiatan yang membantu seseorang untuk bisa mengatasi masalah atau kegelisahannya dengan kekuatan dan potensi yang dimilikinya, seperti itu kan, Bu. Jadi, dengan melakukan coaching ini, saya mau melatih kemampuan saya untuk bisa menggali menggali kemampuan coaching saya dengan sehingga dia bisa lebih tajam. Saya ingin mau menggali potensi dia untuk dia tajam terhadap eh, ke mengatasi masalah dan kegelisahan yang dia hadapi dalam pembelajaran seperti itu, Ibu. Oh, jadinya Ibu berharap, si coach ini mampulah, menggali dan mencari solusinya sendiri atas permasalahan yang ia hadapi, seperti itu ya, Bu? Iya, benar sekali, Oke ya. Ibu. Kemudian di dalam, langkah atau di dalam coaching Ibu ini, kira-kira indikator yang bagaimana yang, Ibu inginkan di dalam proses coaching kali ini? Bagaimana Oh, langkahnya, Bu? Gitu. iya, jadi langkahnya mungkin dari bisa dinilai dari indikatornya mungkin dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan untuk bisa menggali potensi coaching nanti begitu Bu. Apakah saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sehingga coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahan atau kegelisahan yang dialami seperti itu, Ibu. Iya, ternyata, dalam kegiatan Ibu ini berarti Ibu ingin menggali selain menggali, eee, apa namanya, potensi si koci, Ibu juga harus, apa namanya,
sesuaikan dengan alur Tirta ya, Bu, seperti itu ya, Iya, benar sekali. pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu ya, Bu. Oke, mungkin Bu, demikian dulu, ya Bu, dalam praobservasi yang saya lakukan untuk kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Mungkin sampai di sini dulu, saya juga akan mengamati, coaching antara Ibu dengan coach Ibu dan, selamat menjalankan coaching, ya Bu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Saya Lisbeth sebagai Kak Febri sebagai coaching. Oke, kita mulai coaching kita. Selamat sore Pak Febri. Bagaimana kabarnya? Sore Bu Lisbeth, kabar saya baik. Saya Sama-sama Pak. Eh, eh, Kira-kira apa nih tujuan pembicaraan kita hari ini, pertemuan kita hari ini? Apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan yang akan kita lakukan nanti? ini Bu, ada yang bisa ceritakan ya. Ada siswa saya di kelas ya, dia itu seringkali tidak aktif sekolah seperti teman-temannya gitulah, pokoknya jarang aktif gitu. Jadi usaha yang saya buat itu selalu gagal gitu. Jadi saya tidak tahu nih apa yang harus saya lakukan untuk mendorong anak tersebut untuk mau kembali lagi ke sekolah secara aktif. Kemudian saya harap pertemuan kita ini mendapatkan solusi untuk membantu anak tersebut. Benar ya Pak ya. Ketika kita melihat ada murid kita yang eh, bermasalah ke sekolah, tidak rajin ke sekolah, pasti kita ingin tahu, ingin mencari tahu eh, solusi apa yang bisa membantu anak ini untuk bisa kembali aktif bersekolah. Kira-kira saya boleh tahu Pak alasan anak ini tidak aktif ke sekolah? Jadi gini Bu, kemarin itu udah saya buat pertemuan secara individu, kemudian saya menelusuri anak tersebut, kenapa alasannya tidak datang sekolah, dan ternyata ada temuan. Nah dia juga bilang bahwasanya dia itu bekerja pada saat pulang sekolah hingga sampai malam. Nah kemudian saya membujuknya untuk lebih rajin sekolah, memberinya nasihat bahwa sekolah itu lebih penting untuk masa depan, meskipun mencari uang itu juga penting gitu. Namun untuk lebih baik di masa depannya, anak tersebut juga perlu untuk menyelesaikan sekolahnya. Kemudian kebetulan dari percakapan yang uh, kami buat dan kami buat pertemuan itu, dari situlah tuh saya juga tahu apa alasannya dia itu untuk kenapa jarang masuk sekolah gitu. Oh, eh, dari kondisi anak tersebut yang tadi Bapak sudah cari tahu ya alasannya ya ternyata dia itu bekerja di malam hari untuk membantu mencari uang. Dengan kondisi seperti itu, menurut Bapak eh, apa yang bisa dilakukan anak tersebut agar dia bisa tetap rajin bersekolah? Nah, memang dalam kondisi keluarga yang kurang mampu, jadi anak tersebut membantu orang tuanya untuk mencari uang. Namun dia bekerja itu sampai jam 11 atau sampai jam 12 malam. Nah, jadi saya pikir kalau langsung dia itu beristirahat, mungkin dia tetap dapat datang ke sekolah. Saya sudah menyampaikan hal tersebut, tapi dia tetap tidak hadir sepenuhnya dalam seminggu. Mungkin ya seminggu itu bisa 2 kali absen, itu 3 kali gitu. Jadi dia terus menerus. Kemudian dia sepertinya juga banyak menghabiskan waktunya dengan main HP sehingga tidak fokus untuk
tugas dan sebagainya. Oh, selain dia bekerja di malam hari, dia tidak dapat aktif ke sekolah, tapi dia juga punya masalah belajar dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah ya Pak ya. Em, eh, dari masalah belajar anak tersebut, eh, bagaimana capaian belajar yang Bapak harapkan dari anak itu? Em, apa yang Bapak pikirkan yang bisa membantu anak tersebut mencapai eh, untuk bisa mencapai capaian belajar yang Bapak targetkan terhadap anak tersebut? Jadi menurut saya memang sedikit sulit untuk anak tersebut mencapai tujuan pembelajaran sama dengan teman. Kemudian saya pikir saya akan memberikan jenis tugas yang mungkin berbeda dengan yang lain, dan waktu pengumpulannya juga mungkin dibuat lebih longgar, namun tetap konsisten ya. Saya juga akan tetap akan berkomunikasi dengan orang tuanya, kemudian agar membantu disiplin, waktu istirahatnya teratur. Nah, sehingga anak tersebut mau datang ke sekolah dengan tepat waktu, kemudian dengan perasaan dan waktu yang lebih sehat. Oh, baiklah. Berarti Bapak sudah dapat gambaran ya apa yang harus dikerjakan untuk anak tersebut bisa mendapat capaian belajar yang sudah Bapak tentukan. Eh, Bagaimana Bapak rasa? Apakah rencana yang Bapak sebutkan tadi bisa dilakukan? Nah, menurut saya sih rencana tersebut dapat dilakukan. Kemudian kerjasama dengan orang tua dan konsisten tetap diperlukan agar rencana tersebut menuai hasil yang baik dan berhasil gitu. Oh, seperti itu. Kira-kira kapan Pak rencananya bisa dilaksanakan? Saya akan rencanakan itu mungkin besok ya. Saya akan membuat tugas yang berbeda untuk anak tersebut. Kemudian pada hari berikutnya saya akan mengundang orang tua ya untuk hadir, dan anak tersebut juga ikut hadir lah supaya bisa membicarakan rencana ini. Oh, wah, saya sangat senang ya dengan semangat Bapak untuk membantu anak ini. Eh, Kira-kira Pak, apa yang telah Bapak dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Sebenarnya saya mau ucapkan sangat berterima kasih ya Bu Lisbeth ya. Dalam pertemuan hari ini saya merasa lega gitu karena sudah mengeluarkan kegelisahan saya yang saya rasakan mengenai siswa saya. Nah, sehingga saya dapat berpikir lebih tenang untuk menentukan dan merencanakan baik dan merancang kegiatan lain yang membantu anak tersebut. Iya, sama-sama ya Pak ya. Saya yakin niat yang baik pasti memberikan hasil yang terbaik. Terima, terima kasih Pak Febri. Terima kasih Bu. Ya, demikian pelaksanaan coaching dari saya kepada Pak Febri. Boleh saya persilakan kepada Ibu Fitri untuk bisa menyampaikan hasil observasinya. Mute, unmute please. Oke, terima kasih kepada Ibu Lisbeth yang telah melakukan kegiatan coaching pada sore hari ini. Nah, dalam kegiatan coaching ini, di mana setelah melakukan observasi, saya juga akan memberikan pertanyaan ini kepada Ibu, yaitu pasti observasi ya, mengenai kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan kepada Pak Febri ya, Bu. Nah, Iya, Ibu. pertanyaan saya ini, Bu. Eh, Ya. apa saja sih
yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Ya, terima kasih Ibu. Jadi selama coaching tadi, saya pikir tadi indikator yang ingin saya capai kan untuk bisa menggali potensi dari coaching tersebut, bagaimana dia bisa menemukan solusi terhadap kegelisahannya. Dan yang sudah saya lakukan, menurut saya, tadi saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali kemampuan atau menggali potensi Pak Febri untuk bisa membantu anak yang tadi tidak rajin bersekolah untuk dia bisa membuat rencana membantu anak tersebut supaya lebih rajin ke sekolah. Dan coaching tadi yang berlangsung saya pikir sudah menggunakan alur Tirta yang sudah dengan di dalamnya ada tujuan, indikasi, identifikasi, juga sudah ada uh, tanggung jawab dan menanyakan rencananya ya tadi ya Bu ya. Jadi saya pikir saya juga sudah uh, membangun suasana yang cukup nyaman ya menurut saya seperti itu Bu. Iya, Bu. Memang dalam kegiatan coaching ini kita juga memang harus membangun suasana yang nyaman ya, Bu, dalam kegiatan coaching ini karena supaya tidak ada rasa deg-degan, nervous karena kan proses coaching ini memang proses di mana kita memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga bisa mendapatkan respon yang baik pula dari coachingnya seperti itu ya, Bu. Iya, benar Menurut sekali Bu. saya dalam proses coaching Ibu tadi antara Ibu dengan Pak Febri itu sudah baik ya Bu, karena Terima juga kasih sudah Bu. sesuai dengan alur Tirta yang sesuai dengan prosedur dalam coaching. Terus dalam kegiatan coaching yang Ibu lakukan antara Pak Febri dengan Ibu juga sudah sesuai dengan prinsip coaching Bu, di mana sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terus kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian yang terakhir itu adalah di mana si coach dapat merespon baik dengan pertanyaan Ibu berikan, seperti itu. Nah, untuk Terima kasih. pertanyaan yang terakhir ini ya, Bu, Iya kira-kira Bu. kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan terhadap Pak Febri? Iya. Jadi saya pikir memang perlu banyak berlatih lagi ya, perlu banyak melakukan kegiatan coaching lagi supaya semakin tajam potensinya, kompetensi kita. Dan yang saya ingin kembangkan setelah melihat tadi proses coaching terhadap Bapak Febri, saya ingin mengembangkan kemampuan membangun percakapan yang reflektif dan juga kreatif. Jadi pembicaraan terhadap selama coaching itu tidak monoton dan bisa berjalan dengan membangun juga ide-ide kreatif dari coachingnya seperti itu Ibu. Iya, saya setuju dengan Ibu ya, supaya Pak Febrinya juga gimana ya, dengan Ibu memberikan pertanyaan berbobot itu, jadi Pak Febri leluasa juga menjawab pertanyaan dari Ibu dan terbuka pikirannya untuk menemukan solusinya. Seperti itu ya, Bu? Iya benar Ibu. Oke. Oke lah Bu, mungkin sampai di sini dulu ya Bu, pertemuan kita dalam pasca observer. Saya berharap Ibu bisa menjadi coach yang lebih baik ke depannya nih Bu, bukan Terima kasih Ibu. bukan saja dengan teman sejawat, mungkin dalam kepada siswa atau dengan teman-teman yang lain, seperti itu ya Bu. Iya Ibu. Terima kasih Ibu Ardianti atas masukannya dan semangat yang diberikan kepada saya. Ya, sama-sama Bu. Um,
Selamat sore buat Pak Febri dan Ibu Fitri. Sorry, Bu. Ya, puji syukur kita ucapkan kita bisa berkumpul di line online ini untuk bisa eh, melaksanakan observasi dan coaching eh, untuk untuk pengumpulan tugas kita. Oke, baik. Jadi saya di sini sebagai observer yang akan mengobserv Pak Febri sebagai coach yang akan mengcoaching Ibu Fitri nanti ya. Sebelumnya Pak Febri, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, syukur ya semuanya baik-baik saja. Iya, jadi di awal sebelum melakukan observasi, saya ingin menyampaikan dulu beberapa hal yang harus saya sampaikan ke Bapak. Kita akan melakukan pengamatan dalam kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan terhadap Ibu Fitri. Sebelumnya, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian observasi dan atau pengamatan yang akan dilaksanakan. Baiklah Pak, pada coaching yang akan Bapak laksanakan nanti, hal-hal yang akan dinilai adalah apakah coaching sudah sesuai dengan alur Tirta, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak sebagai coach, dan apakah sudah menerapkan paradigma berpikir dan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, hal itu jadinya beberapa hal yang akan dinilai dari proses coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Pertama-tama, saya ingin bertanya dulu, Pak. Dalam melakukan coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Nah, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi pertama present, kedua mendengarkan aktif, kemudian dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, seperti itu ya, Pak ya. Baik sekali. Jadi kira-kira Pak, potensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan selama nanti saya observasi? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik, mendengarkan aktif, kemudian menanyakan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu ya Pak ya. Kira-kira Pak, dari mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot itu, indikator apa yang bisa dilihat dari pengamatan nanti yang akan saya lakukan? Mungkin pun juga Bapak dapatkan seperti itu. Jadi saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut gitu. Oh, seperti itu. Jadi indikatornya ketika coach Bapak nanti bisa menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya. Oh, seperti itu ya, Pak ya. Baiklah. Jadi sepertinya kita sudah bisa memulai observasi. Apakah Bapak siap untuk melakukan coaching terhadap Ibu Fitri? Ya, Bu, sangat siap. Oke, terima kasih. Saya persilahkan, Pak Terima kasih, Febri. Ustaz. Oke, saya. Selamat siang, Pak Febri. Selamat siang menjelang sore, Ibu. Gimana nih kabar Pak Febri? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Begini Pak, sebelumnya bolehkah saya meminta waktu Bapak sebentar saja? Soalnya
begini Pak, ada yang ingin saya ceritakan dengan Bapak tentang perasaan saya nih Pak akhir-akhir ini. Baik Bu, bisa. Kira-kira apa yang mau diceritakan Bu? Akhir-akhir ini Pak, saya perhatikan anak-anak saya di dalam kelas itu kurang dalam menerima atau kurang antusias dalam menerima pembelajaran yang saya berikan kepada mereka. Bahkan hampir 50% dari mereka tidak mengerjakan tugas yang saya berikan, Pak. Seperti itu. Jadi menurut Ibu Fitri, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan itu adalah Pak, saya bisa mengatasi permasalahan ini atau mencari solusi bagaimana agar anak-anak itu antusias dalam setiap kegiatan belajar yang saya atau materi yang saya berikan kepada mereka, Pak, seperti itu. Jadi menurut Ibu, hal apa saja sih yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Mungkin Pak, cara saya mengajar kali ya Pak, karena saya itu mengajarnya mengajarnya tidak menggunakan media-media ajar gitu Pak. Sumber belajar pun hanya berpatok pada satu sumber belajar yang membuat anak-anak itu merasa bosan di dalam kelas. Bahkan saya tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengutarakan pendapat atau aktif berbicara mengenai materi yang saya sampaikan seperti itu, Pak. Begitu Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid itu antusias dalam pembelajaran tersebut? Kalau saya perhatikan sih Pak, mungkin anak-anak itu menginginkan pembelajaran yang mengasihkan, seperti itu Pak. Tidak monoton, tidak membosankan, karena kan saya itu cara mengajarnya masih cara mengajar yang konvensional, ceramah lagi, begitu terus-menerus Pak. Jadi anak-anak itu merasa bosan setiap kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan di dalam kelas. Ya, saya sependapat dengan Ibu ya, karena dengan tadi Ibu yang dijelaskan. Lalu menurut pendapat Ibu nih, apa saja sih yang bisa membuat murid-murid Ibu asik dan tidak membosankan dalam pembelajaran Ibu? Mungkin saya harus menjadi guru yang berpusat pada anak atau berpihak pada anak ya Pak. Terus saya juga mungkin meminta murid itu untuk aktif dalam pembelajaran, misalnya melakukan pembiasaan-pembiasaan seperti ice breaking, terus bermain game. Bermain gamenya itu maksudnya tidak lari dari materi ya Pak, seperti itu. Nah, lalu Bu, mengenai tugas yang Ibu berikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurangnya antusias dalam pengumpulan tugas gitu? Kemungkinan Pak, saya itu terlalu sering Pak memberikan tugas itu yang terlalu banyak kepada anak-anak dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup panjang yang membuat anak-anak pun jadi malas untuk mengerjakannya. Apalagi sumber belajar yang saya berikan tidak mengasihkan, Pak. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja gitu Pak di kelas? Saya hanya menggunakan sumber belajar buku teks saja, Pak, yang ada dari perpustakaan. Adakah sumber belajar selain buku teks itu Bu? Saya pikir banyak sih, Pak, kalau sumber belajar itu seperti menggunakan YouTube, menggunakan PowerPoint, terus banyak lagi aplikasi-aplikasi yang modern yang
bisa menjadi sumber belajar anak, misalnya menggunakan media-media ajar yang terbuat dari Canva, KineMaster, seperti itu Pak. Karena hal itu yang membuat anak-anak menarik, karena kan itu juga bersifat audiovisual gitu kan Pak. Jadi anak-anak mungkin terpancing atau dapat merespon dengan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, betul sekali tuh Bu ya. Nah, jadi saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber ajar, pasti akan membuat murid-murid itu lebih antusias dalam belajar ya Bu ya. Nah, jadi sekarang rencana Ibu itu menyelesaikan masalah ini itu bagaimana? Saya akan membuat apa namanya, rencana pembelajaran yang mengasihkan Pak, yang tidak monoton gitu kan. Mungkin saya akan membuat pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga menyediakan media ajar atau sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa atau dengan untuk menumbuh kembangkan minat dan bakat siswa. Misalnya saja, karena kan setiap anak itu mempunyai keunikan masing-masing ya Pak. Jadi saya juga harus menyesuaikan dari setiap minat dan bakat mereka. Apakah ada yang suka dengan puisi, pantun, drama, dan sebagainya. Hal itu juga kan bisa apa ya, memancing anak untuk aktif di dalam kelas seperti itu. Wah, bagus sekali rencana Ibu ya. Semoga uh, berhasil ya Bu ya dengan baik. Nah, kemudian Bu, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Kalau komitmen saya itu mungkin saya seperti yang saya katakan sebelumnya Pak, saya harus membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan kan. Terus saya juga harus yang paling utama itu mempunyai sumber belajar lain selain buku teks yang ada di perpustakaan seperti YouTube. Saya belajarlah menggunakan model atau media pembelajaran yang kekinian, yang sesuai juga dengan kesukaan anak-anak. Sekarang kan berbau-bau internet yang lebih bersifat audio visual seperti itu Pak. Terus juga adanya pergerakan-pergerakan, misalnya kegiatan yang aktif seperti melakukan kegiatan berdrama, berpuisi, seperti itu Pak. Ya, Bu ya. Jadi kira-kira kapan bisa Ibu laksanakan rencana Ibu ini? Ya, kalau bisa secepatnya Pak akan saya lakukan kegiatan dan rencana yang ingin saya lakukan ini Pak. Bagus Bu ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar sesuai harapan yang Ibu inginkan Ibu. Amin. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan anak murid ya Pak. Sehat-sehat ya Pak Pep. Amin, Bu. Terima kasih Bu. Semoga sehat-sehat kita semua Bu ya. Udah. Ya, baiklah. Dari proses coaching tadi, ini sudah selesai ya, coachingnya yang dilakukan Pak Febri kepada Ibu Fitri. Bagaimana Pak Febri perasaannya saat melakukan coaching tadi? Perasaan saya ya senang sih Bu gitu sudah bisa menggali coaching saya tadi supaya bisa uh, mengusulkan mendapatkan solusi terbaik atau menyelesaikan masalah tersebut. Oh, seperti itu ya. Berarti Bapak sudah bisa melihat coachingnya mendapatkan eh, solusi terhadap permasalahannya. Jadi indikator dari yang Bapak harapkan tadi, apakah sudah terlihat Pak di proses coaching tadi? Iya Bu, sudah Bu. Jadi indikatornya itu sesuai dengan sudah sesuai dengan hal kita ya Bu ya. Menangkap tujuan, kemudian ada indikasinya dan misalkan yang tidak jawabnya. Jadi
untuk mengawali coaching, untuk menceritakan permasalahan dan memberikan solusi. Oh, baiklah. Berarti tadi Bapak sudah melihat ya indikator dari eh, yang Bapak ingin kembangkan selama selama proses coaching tadi. Nah, jadi dari yang saya perhatikan selama observasi tadi, menurut saya Pak Febri sudah membangun suasana yang nyaman terhadap coaching dan sudah menggunakan suara yang positif. Jadi seperti yang kita tahu, kalau coaching ini kan menggunakan paradigma berpikir coaching ya, dengan prinsip kita itu mitra, kita itu setara. Jadi Bapak sudah membangun uh, suasana yang bermitra tadi ya Pak ya. Dan juga sudah saya lihat juga tadi Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa kita lihat di alur Tirta tadi sudah muncul ya. Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk bisa mengarahkan tujuan dari pembicaraan, kemudian untuk Bapak juga mengidentifikasi masalah dari coach, juga melakukan pertanyaan-pertanyaan untuk bisa menuntun coach memberikan membuat rencana dalam untuk menyelesaikan masalah atau kegelisahannya. Dan juga tidak lupa Bapak juga bertanya untuk komitmen dari coach itu untuk bisa melaksanakan rencananya yang telah dibuatnya tadi. Jadi menurut saya juga tadi Bapak sudah melakukan mendengar aktif ya. Mungkin memang kita perlu berlatih lagi untuk bisa melakukan itu dengan baik dan bisa mendapatkan respon-respon yang memang kita harapkan dari pertanyaan-pertanyaan kita ya Pak ya. Dan jadi saya pikir coaching yang Bapak lakukan tadi menurut saya berjalan dengan baik, sudah memuat apa yang diharapkan, apa yang Bapak buat tadi indikator pencapaian pengembangan kompetensi tadi sudah memang terlihat, dan mungkin memang ya ini selalu bisa dikerjakan, selalu bisa dilakukan supaya bisa lebih terlatih lagi dan bisa lebih baik lagi ya Pak proses coachingnya. Kira-kira Pak, adakah kompetensi lain yang Bapak ingin gali lagi dengan melakukan coaching? Ibu, untuk kompetensi yang ingin saya gali itu saya ingin melakukan itu cara memahami lagi proses sentra KCK Ibu ya, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oh, berarti Bapak ingin bisa lebih tepat lagi ya mengerjakan alur Tirta tadi ya Pak ya. Semoga nanti dari sering-sering melakukan coaching, baik dengan murid, dengan sesama, ataupun sesama rekan kerja, ataupun di rumah, nanti kemampuan atau potensi Bapak untuk bisa menerapkan alur Tirta dengan baik itu semakin lebih baik lagi, dan potensinya semakin berkembang lagi ya Pak. Iya, demikian observasi coaching yang dilakukan Pak Febri terhadap Ibu Fitri. Terima kasih buat waktu Pak Febri dan Ibu Fitri. Semoga observasi ini bisa membangun kita semua, membantu kita dalam menerapkan proses coaching dalam supervisi akademik nanti. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Lisbeth. Mulai nih Bu ya. Ya, Pak. Ibu Lisbeth, bagaimana kabarnya sore hari ini? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Baiklah, di sini kan kita akan melaksanakan tugas dari kita, yaitu coaching.
Nah, di sini saya sebagai observer, kemudian Ibu Fitri sebagai coach, dan Ibu Lisbeth sebagai coach ya. Sebelum memulai coaching, saya ingin bertanya dulu kepada Bu Fitri ya. Iya, Pak. Langkah-langkah coach. Mana Bu? Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana kabar Bapak juga? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Semoga kita sehat semua ya Bu ya. Amin. Jadi sebelum kita melakukan coaching Bu ya, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu ya. Pertama-tama itu uh, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya Bu ya. Penilaian baik Ibu pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amatin dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian Bu ya. Iya, Pak. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot? Kemudian kepada coach dan juga sebagai mana coach disesuaikan merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Kemudian jangan lupa juga Bu ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Bu ya. Nah, pertanyaan yang pertama yang saya akan tanyakan sama Bu Fitri yaitu Ibu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, di mana saya sebagai coach harus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach agar coach juga bisa merespon dengan baik terhadap pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Kemudian saya ingin menjadi pendengar yang baik juga, ya Pak, mendengarkan aktif seperti itu, dan melakukan presence atau kehadiran penuh gitu Pak. Nah, dari kedua kompetensi ini, mana yang Ibu akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobserver? Yang ingin saya secara spesifiknya yang utama itu adalah saya bisa menggali kompetensi si coach ini Pak, agar ia juga bisa menemukan solusinya sendiri, di mana awalnya mungkin si coach itu mungkin kebingungan atas permasalahannya, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan memancing beliau untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri dan merancang atau merencanakan hal apa yang harus ia lakukan agar permasalahannya bisa dipecahkan seperti itu, Pak. Baik Bu. Nah, kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini Bu ya? Indikator yang saya inginkan di dalam proses coaching ini adalah di mana saya itu harus bisa, maksudnya hari ini mampu mengatasi permasalahannya, terpecahkanlah masalahnya, walaupun beliau sendiri yang mencari solusinya gitu. Tapi
dengan bantuan saya, Pak. Bantuan saya itu apa, dengan memberikan pertanyaan berbobot tadi, merespon dengan baik apa yang harus ia lakukan dan kapan ia pegang agar terselesaikan, seperti itu, Pak. Baik Bu, baik. Nah, demikian dulu ya Bu ya, praobservasi kita. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach kita sama Mas Ben. Semoga berjalan dengan baik ya. Hai Ibu Fitri, terima kasih buat waktunya yang disisihkan untuk saya. Sinyalnya mulai terganggu, nanti diulang lagi aja. Bibit, di mana kamu? Oke, ditunggu. Baiklah, kita tunggu saja ya Pak. Nanti tinggal kita potong-potong ya Pak. Lagi saya posting. Oh ya, juga terus. Hai Ibu Fitri, terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya. Iya, Bu, sama-sama. Nah, Bu Lisbeth, apa nih? Bagaimana kabarnya? Oh, puji Tuhan, sehat Bu. Ibu gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Nah, kira-kira apa nih? Dalam rangka apa pertemuan kita ini? Apa yang ingin Ibu sampaikan atau ceritakan nih dengan saya? Begini Bu. Eh, saya kan mengajar di TK B. Jadi, setelah hampir 6 bulan ini, hampir 50% murid saya itu eh, tidak lancar membaca kata gitu. Sementara kami juga ada buku-buku yang harus dikejar pengerjaannya kan. Em, dengan pengerjaan dengan mengejar pengerjaan buku ini, saya juga jadinya untuk bisa memberikan latihan tambahan itu sulit gitu. Sementara saya tidak mau murid saya itu kehilangan kesempatan atau jam-jam bermain dia dengan teman begitu kan. Jadi saya ingin tetap anak-anak itu tetap bisa bermain, tapi juga mau mengejar ketertinggalan eh, membaca mereka itu gitu Ibu. Oh, jadi anak-anak ini hampir 50% murid belum bisa membaca dengan lancar, seperti itu ya, Bu. Iya, Nah, terus menurut Ibu, bagaimana pembelajaran membaca yang sudah berjalan selama ini, Bu? ya, jadi menurut saya pembelajaran membaca yang selama ini berlangsung itu sudah cukup baik ya. Saya menggunakan flashcard, menggunakan video-video, bahkan jadi juga ada latihan dengan seluruh murid gitu. Jadi murid yang tidak masih belum lancar membacanya bisa berlatih, bisa mendengar teman-teman yang sudah lancar, jadi bisa mereka menirukan, bisa mereka berlatih. Ada waktu mereka untuk berlatih sebelum saya nanti panggil untuk membaca seperti itu. Jadi saya pikir mereka pun sangat ya pembelajaran yang berlangsung itu menurut saya cukup menarik. Cuma memang tidak semua kemampuan anak-anak itu sama seperti itu Ibu. Dan selain pembelajaran yang sama-sama tadi semua, saya juga ada
ketika mereka waktu bermain, saya panggil anak itu satu-satu untuk bisa belajar individual gitu kan. Jadi mereka dapat pembelajaran tambahan. Tapi ya seperti itu Ibu, masih belum bisa mencapai eh, apa ya, capaian belajar yang sudah saya rencanakan seperti itu. Hmm. Jadi kan selama 1 semester ini kan Ibu sudah mengajarkan anak itu dengan upaya-upaya Ibu agar mereka bisa membaca dengan lancar. Nah, kira-kira apa nih yang Ibu harapkan dari murid-murid yang sampai sekarang belum dapat membaca kata tersebut membaca. Iya, jadi kan Bu, capaian kita itu kan anak-anak sudah bisa membaca kalimat sederhana. Nah, ada beberapa anak yang bahkan untuk kata juga masih belum begitu ya, Bu. Jadi harapan saya sih untuk anak murid-murid ini saya mau memberikan capaian yang berbeda lah dari temannya begitu kan. Sebenarnya mereka sudah mengerti konsep membaca dengan menggabungkan phonics dari persuku kata. Tapi mereka sedikit butuh waktu ketika mau mengenal penggabungan phonics itu ketika ada campuran dengan konsonan begitu. Jadi ketika ada phonics baru dengan konsonan, mereka jadi sedikit bingung dan jadi mereka tidak percaya diri seperti itu untuk mau membaca gitu kan. Jadi ketika mereka tidak percaya diri, mereka eh, sulit untuk berlatih mengeluarkan bunyi-bunyi itu seperti itu Ibu. Nah, jadi dengan kondisi eh, pengetahuan mereka sekarang ini dan apa yang mereka hadapi ya saya pikir untuk capaian belajar mereka memang berbeda lah dari teman yang lain seperti itu Ibu, tidak tidak satu kalimat yang sederhana tapi mereka bisa lancar di kata-kata yang dengan fonik-fonik baru itu seperti itu. Oke. Nah, kalau menurut Bu Lisbeth lah, kira-kira apalah rencana Ibu untuk dapat mencapai kemampuan anak membaca kata dengan fonik baru secara mandiri? Iya, jadi tadi kan saya sudah membuat target baru ya kepada mereka ya Bu ya. Jadi saya mau fokuskan kepada capaian belajar itu tadi saja dulu dengan kata-kata belajar supaya lancar membaca kata dengan fonis-fonis konsonan yang baru, konsonan dengan campuran konsonan yang baru. Eh, Kemudian saya juga berkoordinasi dengan orang tua untuk bisa mereka bisa pulang lebih lama gitu ya Bu ya, 30 menit gitu. Jadi akan bergantian setiap hari, tidak tidak yang 50% ini satu hari lagi saya beri bersama-sama waktu untuk latihan tambahannya, tidak. Jadi saya akan koordinasi menghubungi murid-murid orang tua murid tersebut dan akan bergantian memberikan latihan tambahan selama 30 menit dan itu pun dengan menggunakan berbagai media pembelajaran dan teknik pembelajaran seperti itu, Bu. Wah, rencana yang bagus itu, Bu. Saya setuju. Jadi anak-anak tetap happy ya, Bu, walaupun harus mendapatkan pelajaran tambahan, tapi kan dengan media yang asik seperti itu ya, Bu. Nah, kira-kira apakah menurut Ibu rencana Ibu ini bisa membantu seperti itu, Bu? Nah, saya pikir uh, bisa ya Ibu. Jadi kan saya juga menjaga ya mereka tidak bosan begitu kita tahu mereka murid TK. Jadi kenapa saya buat di setelah pulang sekolah jadi mereka sudah terpenuhi dulu kebutuhan bermainnya bersama teman di jam belajar itu. Kemudian ya setelah pulang saya ambil 30 menit saja untuk mereka berlatih. Jadi mereka tetap bisa membangun hubungan dengan orang tua juga bonding dengan orang tua dan dengan menggunakan metode-metode baru metode-metode yang berbagai berbagai jenis dan media-media berbagai jenis saya pikir uh,
itu bisa membantulah rencana tersebut untuk bisa meningkatkan kemampuan membaca murid saya. Oke. Ibu kan sudah ada rencana nih kan untuk ibaratnya melakukan hal baik juga untuk anak didik Ibu seperti itu kan. Nah, kira-kira kapan nih bisa Ibu laksanakan rencana yang Ibu harapkan untuk siswa Ibu? Iya, Ibu, itu. Jadi kan sudah sedikit lagi ya waktunya ya. Ini kita sudah mau di Iya. akhir semester. Jadi saya pikir saya akan memanfaatkan waktu yang ada. Saya akan mulai besok. Eh, Mungkin pun eh, ya saya akan membagi beberapa anak tersebut. Jadinya dengan koordinasi kolaborasi juga dengan rekan sejawat saya akan mengerjakan ini mulai besok lah Ibu. Jadi supaya semua bisa kebagian waktu tambahan ini. Wah, saya sangat gimana ya, melihat antusias Ibu, semangat Ibu ini untuk anak didiknya, saya sangat support ya, Bu. Semoga anak-anaknya, semuanya bisa membaca dengan lancar untuk seluruhnya ya, Bu, semoga berhasil. Nah, kira-kira apakah pertemuan kita ini dapat membantu Ibu? Apa Ya ya? Ibu, Oh iya, bagus sangat ya. membantu Bu. Jadi saya bisa eh, memikirkan rencana-rencana baru untuk bisa menolong murid-murid saya ini dengan berbagi cerita, berbagi eh, apa yang saya gelisahkan dengan Ibu, saya dibantu untuk menemukan dan merencanakan solusi untuk membantu murid saya membaca lebih lancar. Terima kasih, Bu Fitri. Sama-sama Ibu, semoga berhasil ya, Bu Terima Lisbeth. kasih, amin. Saya kembalikan kepada Pak Febri sebagai observer. Baik Bu, terima kasih atas serunya. Nah, Bu Titin, Ya, saya Pak. bagaimana perasaannya saat coaching Bu? Wah, perasaan saya sangat gimana ya Pak? Senang ya Pak. Apalagi coach saya ini eh, dia bisa merespon pertanyaan-pertanyaan saya dengan baik, gitu kan? Berarti terus gimana ya, coach saya ini juga bisa menyesuaikan, dirinya, dengan saya ya, Pak, apalagi waktunya ini, coaching kami ini hanya sedikit ya, Pak, tapi kami bisa, eee, saya bisa memancing coach untuk memecahkan masalahnya, seperti itu, Pak. Baik. Nah, tadi kan Ibu sudah melakukan coaching ya terhadap Bu Lisbeth. Nah, jadi saya akan menanyakan ini Bu beberapa pertanyaan untuk pasca observasi ini Bu ya. Yang pertama, uh, apa aja sih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diberikan? Di dalam coaching tadi antara saya dengan Bu Lisbeth, di mana saya sebagai coach dan Bu Lisbeth sebagai coachee, saya, sudah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta ya, Pak, di mana di alur Tirta itu ada tujuan, terus ada identifikasi masalah, terus ada juga rencana aksi dan tanggung jawab, seperti itu kan. Sehingga alur tersebut itu bisa mengawali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, seperti itu, Pak. Baik Bu. Nah, menurut saya sih, menurut saya sebagai observer ya, proses coaching tadi di antara Bu Lisbeth dan Bu Fitri tadi sudah berjalan dengan baik ya Bu. Sehingga proses akhirnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, dan juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian menemukan solusi dari permasalahannya juga, kemudian
coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, ini ada pertanyaan terakhir juga. Potensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Mungkin saya harus gimana ya Pak? Selain melakukan coaching dengan rekan sejawat, saya juga harus bisa nih menjadi coach untuk anak murid saya Pak, gitu kan. Jadi apabila ada anak murid saya yang mengalami kendala atau kesulitan di dalam menerima proses pembelajaran, dia bisa menceritakan permasalahan dengan saya. Jadi, saya bisa membantu anak itu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan, namun anak tersebutlah mencari solusinya sendiri, karena itu bentuk tanggung jawab dia juga kan sebagai siswa, seperti itu, Pak. Jadi saya bisa menjadi coach baik itu jadi, di teman sejawat, siswa, ataupun orang lain. Jadi saya harus lebih banyak belajar lagi menjadi dalam kegiatan coaching untuk kedepannya seperti itu, Pak. Ya, nah, jadi semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya, Bu ya. Jadi supaya Amin. kita ke depannya menjalankan program itu berjalan dengan apa yang kita inginkan, berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Makasih Pak atas Demikian waktunya. demikian observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat ya, Bu. Kita saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. dan